Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Saudara-saudara, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada kali kedua ini, ya, video nomor 2, kita akan membahas sebagaimana judul, ulama yang mensyarah Sahih Bukhari atau Muslim. Cuman pada kali ini ulama yang mensyarah Sahih Muslim nomor 2, yakni Imam An-Nawawi, seorang ulama yang berakidah Asy'ariyah dan bermazhab fikih Syafi'iyah. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Imam Nawawi ini akidah beliau itu akidah Asy'ariyah, mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian fikih beliau fikih mazhab Asy-Syafi'i. Nah, di sini kita akan memahami bahwa beliau, ya, ulama yang hidup pada abad ke-7 Hijriyah, di mana beliau lahir pada tahun 631 Hijriyah. Ialah seorang ulama yang jauh sebelum muncul Wahabi. Beliau telah dahulu memahami bahwa bid'ah itu terbagi 2 atau terbagi kepada 5. Di sini kita bakalan cek, teman-teman. Di sini saya menunjukkan kitab yang bernama Syarah Sahih Muslim. Ya. Di sini bisa melihat Syarah Sahih Muslim juz yang ke-6, teman-teman, ya, juz yang ke-6, cetakan yang pertama bertepatan dengan 1347 Hijriah. Dari jangan lupa catat. Pada halaman 164, teman-teman bisa lihat di sini, ya, 154. Kemudian kita bisa cek penjelasan berikut. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang di garis merah. Hadis wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, membahas hadis kulla bid'atin dhalalah. Kata al-Imam An-Nawawi yang warna ungu, hadza amun makhsus. Hadis ini hadis umum yang dikhususkan. Atau bahasa lainnya itu hadis umum tapi dikecualikan beberapa hal. Maka disebut dengan amun makhsus. Ini pembahasan ilmu usul fikih. Ya, makanya beda orang-orang yang memahami hadis dengan pendekatan usul fikih dengan orang yang memahami hadis dengan pendekatan tekstual alias terjemahan, itu beda. Ya. Imam Nawawi di sini memahami bahwa kullu di sini itu amun maksus, umum tapi dikhususkan. Ya. Kata beliau, wal muradu ghalibul bid'ah. Jadi maksud dari kullu di situ itu bukan semua, tetapi ghalib, kebanyakan. Atau bahasa lainnya, sebagian besar bid'ah itu sesat. Ya. Jadi kullu di sini bukan bermakna semua atau seluruh, tapi kullu di sini bermakna ghalib, kebanyakan bid'ah itu sesat. Kemudian beliau memasuki definisi bid'ah, di mana Al-Imam An-Nawawi di sini menggunakan definisi ahlul lughah. Perhatikan. Waqala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, ulama-ulama ahli bahasa, yang dimaksud dengan bid'ah kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu yang dikerjakan tanpa ada contoh sebelumnya. Apapun di sini umum, ya. Segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak ada contoh sebelumnya. Umum. Mau itu perkara agama atau perkara dunia. Setelah itu, qala ulama pun berkata, al-bid'atu khamsatu aqsam. Ya, bid'ah secara bahasa tadi atau bid'ah dengan umum tadi itu dibagi kepada 5. Ya, wajib, mandub atau sinonimnya sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ya, segala perkara baru, baik itu perkara agama, perkara duniawi, semua itu nanti akan dikembalikan kepada hukum. Ya, baik itu perkara agama atau perkara dunia, itu akan dikembalikan dalam pengertian akan ditimbang sesuai dengan hukum yang 5 ini. Apakah hal tersebut bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, haram, makruh, atau hanya mubah saja. Kemudian kita lanjutkan di sini bahwa di halaman 155, waqad awdahtul mas'alah bi'adillatihal mabsutah.
Dan aku, kata Imam Nawawi, aku sungguh menjelaskan permasalahan bid'ah ini dengan dalil-dalil yang panjang lebar dalam kitab beliau Tahdzibul Asma. Ini insyaallah kitab Tahdzibul Asma ini akan kita bahas di video yang lain. Ya. Maka apabila sudah diketahui dari penjelasan Imam Nawawi yang ada dalam kitab Al-Asma wal Lughat, maka bisa diketahui bahwa hadis tersebut, yakni hadis kullu bid'ah, itu amul makhsus. Hadis umum tapi dikhususkan atau dikecualikan. Wa kadza ashbahahu, ya, dan demikian juga hadis-hadis yang serupa. Hadis yang lain kullu bid'ah dan lain-lainnya, ya. Begitu. Dan perhatikan di sini kata Imam Nawawi, dan yang menjadi faktor yang menguatkan perkataan kami bahwa kullu di situ maknanya bukan semua tapi hanya kebanyakan, ialah perkataan Sayyidina Umar. Di mana Umar atau Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'ah, bahwa sholat tarawih dengan tata cara sedemikian rupa, berupa dikumpulkan jumlahnya, waktunya sebulan penuh, itu adalah sebaik-baik bid'ah. Gitu. Karena ada karena ada firman Allah Subhanahu wa taala di sini bisa dilihat dan sebagai perbandingan, ya, bahwa ada kullu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi kullu di situ bukan bermakna semua atau seluruh, tetapi dengan makna sebagian atau kebanyakan. Di sini kita bisa lihat, teman-teman, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, tudammiru kulla syai'. Ya, Allah hancurkan tiap-tiap segala sesuatu. Benarkah demikian? Yuk kita coba cek tafsir. Di sini kita sudah sampai pada ayatnya, ya. Kita coba buka tafsir. Jadi ayat yang dibawa oleh Al-Imam Nawawi tadi itu surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 25. Ya, di sini saya akan mencoba menggunakan tafsir dari Bahrul Muhit. Ya, ada sebuah tafsir namanya Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi, ulama yang hidup pada wafat, ya, ulama yang wafat pada tahun 745 Hijriah. Kita buka. Kemudian kita scroll paling bawah. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, ayat tudammiru, ya, dihancurkan tiap-tiap segala sesuatu. Perhatikan di sini. Di sini beliau menyebutkan wa kullu syai' amun makhsus. Itu umum tapi dikhususkan. Jadi bukan semua. Jadi kalau kita pahami ayat secara tekstual itu menyebutkan, ya, Allah hancurkan tiap-tiap segala sesuatu. Setiap segala sesuatu itu mencakup semuanya. Langit, bumi, arash, ya, langit, isi langit, bumi, isi bumi, semua itu Allah akan hancurkan kalau kita memahaminya secara tekstual. Namun buktinya apakah dihancurkan? Tidak. Ya, justru pada waktu itu yang dihancurkan apa? Nyawa mereka ataupun dan harta-harta mereka, sebagaimana ditafsirkan di sini. Ya. Wa kullu syai' amun makhsus. Jadi perkataan kullu syai' itu umum tapi dikhususkan. Bayangin, kullu umum tapi dikhususkan. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat itu yang dihancurkan hanya berupa jiwa-jiwa mereka ataupun nyawa mereka dan harta-harta mereka. Ataupun tiap-tiap orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Nah, begitu. Jadi ini salah satu bukti bahwa kullu itu tidak semua dan tidak harus dengan makna seluruh. Ya, ada kadang bahkan ada ayatnya, ada hadis yang lain, bahkan dari para sahabat sendiri, kita akan coba bawakan, yakni perkataan sahabat Sayyidina Utsman. Ini bukan Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Utsman. Insyaallah nanti di video selanjutnya. Ya. Kemudian kita beralih ke referensi yang kedua. Masih di kitab yang sama, yakni kitab Sahih Muslim. Kalau yang barusan tadi juz 6, ya, juz 6 halaman 154 sampai 155. Sekarang juz yang ke-7, ya. Di sini perhatikan juz yang ke-7.
Kita buka halaman 104. Ini nggak kelihatan lagi saya ini ya. Jadi ada hadis yang warna ungu, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat suatu metode dalam Islam, metode yang baik. Jadi sunnah di sini dengan mana thariqah. Ya, untuk informasi tambahan, jadi sunnah itu memiliki banyak definisi, teman-teman. Ya, sunnah itu banyak definisi, 5 definisi lebih. Dan kita akan bahas nanti di video selanjutnya berapa macam definisi sunnah itu sendiri berdasarkan kitab-kitab para alim ulama. Ya. Cuman sunnah di sini itu sunnah secara bahasa, yakni bermakna thariqah, ya, metode. Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat suatu metode yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang melakukan setelahnya, tanpa dikurangi dari pahala mereka si pengikut. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang membuat metode yang buruk dalam Islam, maka dia akan mendapat dosa atau ganjarannya dan dosa dari orang-orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka. Cuman hadis ini dipahaminya itu jangan mentah-mentah. Bahasanya itu baik dan buruk itu bukan dalam pandangan manusia. Ya. Baik buruk itu dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Itu dikembalikan kepada kaidah-kaidah para ulama yang akan kita jelaskan. Gitu. Di sini disebutkan Imam Nawawi. Teman-teman bisa lihat. Ya. Hadis man sana fil Islam sunnatan hasanah ila akhiri hingga seterusnya. Hadis ini berisi anjuran alal ibtida untuk memulai. Perhatikan. Memulai. Untuk memulai dengan kebaikan dan metode-metode yang baik. Serta larangan terhadap atau membuat hal-hal kebatilan dan keburukan. Kemudian beliau menjelaskan sebab ataupun asbabul wurud dari hadis ini berkaitan tentang seorang laki-laki yang membawa sekantung uang dengan uang yang sangat banyak sampai nggak bisa dipegang, ya. Kemudian para manusia mengikutinya. Atau kalau di tempat atau di kitab yang lain disebutkan tentang seorang sahabat yang bersedekah, ya. Kemudian yang menjadi titik poin kita bahas itu di ini nih. Perhatikan, wa fi hadzal hadis. Perhatikan teman-teman. Yang saya garis merah ini. Wa fi hadzal hadis takhsis. Ya. Hadis ini menunjukkan takhsis, pengkhususan. Pengkhususan apa? Lafaz kullu bid'ah atau kulla bid'ah. Jadi, kita kan sebelumnya tadi di awal kita bilang bahwa kullu atau kulla bid'ah di situ umum tapi dikhususkan. Masalahnya siapa yang mengkhususkannya? Kan gitu. Nah, hadis kulla bid'atin dhalalah yang sifatnya umum, semua bid'ah sesat itu dikhususkan menjadi kebanyakan bid'ah. Yang mengkhususkannya dalil juga, yakni dalil hadis. Apa itu? Dalil man sanna fil Islam sunatan hasanah. Ya, bisa dipahami ya? Jadi dalil umum terus dikhususkan dengan dalil yang lain. Inilah pentingnya memahami dalil itu nggak boleh satu-satu. Karena nanti akan ada dalil yang umum terus dikhususkan, ada dalil yang mutlak kemudian dikaitkan, ada. Itu ada pembahasannya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan di sini sebagaimana yang disebutkan tadi ya, bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5 hukum, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah atau mandub, ada yang haram, makruh dan mubah. Jadi pada referensi kali ini di juz 7 bahwa hadis kullu atau kulla bid'atin dhalalah itu hadis yang awalnya umum, kemudian menjadi khusus, dikhususkan oleh hadis yang lain, yakni hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Gitu. Jadi yang awal mulanya maknanya itu seluruh bid'ah itu sesat, menjadi kebanyakan bid'ah itu sesat.
Gitu teman-teman. Terima kasih. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas siapa-siapa saja ulama dan bagaimana penjelasan mereka terhadap seputar bid'ah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.